Halo Marketeers, jumpa lagi dengan saya Priscilla Putri Elizabeth dalam program CL Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan juga leadership. Marketeers, Info Media Nusantara sebagai salah satu penyedia layanan contact center di Indonesia dan sebagai market leader industri contact center selalu berupaya mendukung program pemerintah. Salah satunya dalam penyediaan pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan saling terintegrasi, khususnya di masa pandemi. Saat ini, Infomedia hadir menyediakan produk omnichannel untuk mendukung lini layanan publik milik pemerintah, seperti layanan Polri, layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga Kementerian Kesehatan. Berbasis pada kanal yang terintegrasi, Infomedia menyediakan pusat monitoring dan tata kelola pemerintah dan layanan publik, sehingga mampu mewujudkan Public Engagement Hub di Omni Platform. Seperti apa praktiknya? Yuk kita simak pemaparan dari Riri Amalas Yulita selaku Solution and Business Development Director PT Info. Bapak Ibu semua, izinkan saya sore ini berbagi sedikit tentang bagaimana kami bertahan dan tumbuh bersama dengan klien-klien kami untuk tetap bisa melayani publik dalam situasi pandemi. Di sini saya mengambil judul yang telah diberikan oleh Marbles, Winning Strategies in CX. Jadi Bapak Ibu semua, kita bukan bicara lagi tentang winning business. Di pandemi kayaknya kita nggak bicara winning business, tapi bagaimana memenangkan hati masyarakat untuk tetap merasa stay, untuk merasa tenang di situasi pandemi. Saya masih ingat tuh Pak Jokowi bilang, sebenarnya di saat situasi ini tuh Hari Pancasila tahun lalu ya, kelahiran Pancasila, ada dua hal yang harus dipikirkan oleh kita semua. Yang pertama, bagaimana bisa melewati pandemi ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk tetap menghidupkan perekonomian Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan share sore ini kita bisa bersama-sama berjuang untuk melewati pandemi tanpa meninggalkan tugas kita untuk menghidupkan perekonomian Indonesia. Maka saya pakai subtagline Digital BPO as Infomedia untuk Indonesia Maju. Jadi kita nggak bicara lagi tentang masa lalu, tentang Indonesia Maju, di mana nanti saya bicara tentang sebuah situasi yang kami sebut dengan next normal situation. Oke, next. Ini adalah sebuah situasi new normal di saat pertama-tama pandemi terjadi di Indonesia. Seperti biasa, mengawali hari seolah tidak terjadi apa-apa.
Keluarga tetaplah menjadi prioritas utama. Karena mereka, kami tetap bisa semangat bekerja. Rasanya kerja dari rumah itu gimana ya? Rasanya tuh campur aduk. Karena kalau di kantor itu bisa ketemu teman-teman, bisa nge-food bareng, pulang kantor bisa nongkrong bareng. Sekarang ya kita ketemunya cuma via call atau via Zoom. Untuk tips and trick biar tetap semangat kerja dari rumah itu, salah satu caranya itu aku karena kerjanya itu tidak menelpon, biasanya sesekali aku dengar musik atau dengan melihat anakku saja, mood aku pasti akan kembali semangat. Gimana ya? Sebenarnya ada dua gitu kan, suka duka gitu. Iya, sukanya itu pertama ya karena jadi lebih dekat dengan keluarga, terus kita jadi lebih mawas diri terhadap kesehatan, terus apa ya, meminimalisir uang jajan gitu kan, ongkos gitu. Dukanya ya kita sedih gitu, jarang interaksi sama orang, meminimalisir kegiatan di luar rumah gitu sebisa mungkin. Dan harus adaptasi selama setahun berada di rumah, kegiatan yang tadinya biasa di luar rumah sekarang di rumah, itu lumayan berat sih, pengalaman baru. Iya aku WFH. Dan yang terakhir, bersyukur sih, karena di luar sana banyak banget orang yang gak seberuntung kita. Makasih. Bapak Ibu peserta Jakarta Marketing Week, izinkan saya mengapresiasi semua tim kami. Ini agak melo nih, susah nih jadi pembicara tapi melo ya Mbak Zaneta. Jadi izinkan saya mengapresiasi teman-teman tadi yang terus berjuang di saat pandemi melanda, yang kami sebut dengan new normal fase. Dunia boleh senyap, tapi mereka tidak pernah lelap. Mereka tak boleh surut, karena informasi bisa kusut. Karena mereka harus tetap ada untuk menyapa. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Karena mereka, kita yang di rumah aja bisa merasa transaksi berjalan seperti biasa. Dan informasi dijangkau dari ujung jari saja. Bapak Ibu, kalau kita melihat video tadi, terkesan bahwa sebuah kontak center hanyalah sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan aktivitas yang dominan dilakukan oleh manusia. Dan kalau kita lihat tadi satu orang, kami punya 30.000 orang yang setiap hari melakukan rutinitas seperti itu, berangkat dengan Gojek atau diantar suaminya atau pakai gokar dengan segalanya, tapi mereka harus ikut prokes sampai mereka pulang. Bahkan besok pagi sebelum masuk ke kantor, apakah dia sebagai pelayan, agent atau karyawan di digital channel atau di kontak center lain seperti call center atau email center, maka mereka tetap harus mengikuti prokes itu gitu. Tapi berikut saya akan menyampaikan bahwa tidak hanya sesederhana itu, di belakang mereka kesisteman, collaboration, digital talent itu harus bekerja bersama untuk mensupport mereka untuk tetap memberikan customer experience terbaik. Next. Ini sedikit kurikulum vitae saya. Jadi saya dari 20 tahun terakhir memang banyak di customer experience services. Terakhir, alhamdulillah beberapa award untuk Infomedia, khususnya di Inspirational Gold Winner, Leaders, dan Digital Acceleration in the Next Normal Era. Ini menjadi kebanggaan kami untuk tetap terus melakukan innovation, untuk memberikan layanan terbaik bagi klien yang telah menyerahkan layanannya kepada Infomedia. Next.
Sebagai perkenalan, Infomedia adalah sebuah perusahaan BPO, Business Process Outsourcing. Mungkin sebagian orang tidak terlalu kenal ya, lebih kenal dengan Contact Center Arrangement atau Customer Relationship Management. Kami punya 2 portfolio sebenarnya selain Customer Relationship Management, salah satunya adalah Share Service Operation. Nah, apa sih keinginan Infomedia hadir di digital business ini? Kami ingin menjadi your digital customer experience partner. Jadi memang objektif kita melakukan akselerasi digital untuk memberikan business value kepada klien. Maka topik hari ini dengan senang hati kami ingin menyampaikan beberapa sharing tips and trick untuk menyiasati bagaimana customer experience bisa dimenangkan di saat pandemi sekalipun. Hari ini Infomedia menduduki 50% market leader di Business Customer Relationship Management. Profil Infomedia, mungkin Bapak Ibu juga ada yang ragu, bingung melihat ya, kenapa sih ada agent yang bekerja seperti tadi. Jadi Infomedia punya sekitar 260 klien, termasuk beberapa banking besar ya, beberapa seperti public service seperti BPJS Kesehatan, Telecommunication, Telkom Indonesia dan Telkomsel. Mohon izin kepada klien untuk menyampaikan, untuk memberikan persepsi tentang apa yang kami kelola, menitipkan layanan yang berorientasi dari small size ya, jadi mungkin layanannya cuma 2 seat gitu sampai ribuan seat gitu. Itu yang dikelola oleh Infomedia saat ini, dan keragaman channelnya dari call center sebagai konvensional contact center sampai 13 contact center digital ya, seperti IG, Twitter dan lain-lain dikelola oleh Infomedia bagi klien-klien yang mempercayakan. Next. Capability apa sih, kompetensi apa yang dimiliki oleh Infomedia? Hari ini Infomedia memiliki experience 36 tahun di BPO business. Mungkin Bapak Ibu kenal dulu dengan Yellow Pages. Mudah-mudahan hari ini saya bisa mengganti perception Yellow Pages menjadi sebuah yang sangat berbeda. Bahwa hari ini Infomedia menjadi trademark dari contact center leaders in digital. Kami punya 16 places site dan punya 28.000 tenaga kerja yang terus berjuang dari hari ke hari untuk terus melayani. Kemudian ada 8.000 seat di 16 site tadi. Jadi itu yang sekarang menjadi sebuah dilema, sebagian besar kosong karena 70% telah dirumahkan karena situasi pandemi. Kemudian interaction average 400 juta per tahun ya. Jadi kalau Bapak Ibu telepon ke salah satu bank atau ke salah satu layanan publik seperti 119 bertanya tentang vaksin, itu kami hitung sebagai 1 transaksi. Dan ada 400 transaksi yang di kemudian hari akan menjadi integration big data. Dalam konsep pelayanan yang dikelola oleh BPO business, ada sebuah keharusan memiliki sebuah platform. Kenapa? Karena sekarang dengan omni-channel system, di mana terjadi offline dan online dalam layanan, itu tidak bisa dihindari, kita harus memiliki platform omni-channel. Dan alhamdulillah tahun ini setelah 5 tahun mengembangkan omni-channel system, Infomedia berhasil membuat sebuah omni-channel yang kita sebut dengan omni-channel Infomedia for Indonesia, yang kami sebut omni-channel platform buatan anak negeri. Kenapa kita men-tagline-kan buatan anak negeri? Karena bagaimana kita ketahui, kalau data interaksi itu terjadi, data profiling klien itu terjadi, perlu diamankan datanya agar tetap tersimpan di negara tercinta Indonesia. Jadi kami sangat bangga dengan platform ini. Nanti di next slide saya akan menjelaskan apa aja sih capability dari platform ini. Dan hari ini 81 dari 260 klien kami telah menggunakan baik di governance services, telecommunication, finance, farmasi, healthcare, teknologi, dan lain-lain. Next. Bapak Ibu, pandemi tidak terasa ya lebih dari 1 tahun, dan alhamdulillah Infomedia menjadi salah satu pelopor untuk mensupport pemerintah untuk membuat hotline khusus untuk COVID di 119 extension 9, dan hari ini 119 extension 9 juga telah bisa dioptimalkan untuk vaksinasi information ya dan handling komplain. Kemudian kita juga punya satu layanan yang luar biasa, adalah layanan psikologi sehat jiwa.
Anda bisa telepon di 119 extension 8. Ini collaboration kami dengan pemerintah dan HIMSI. Di sini contribution dari masyarakat dilakukan, di mana alumni psikologi memberikan layanan gratis dengan teknis kesisteman yang diatur oleh Infomedia as a Telkom Group, sehingga masyarakat yang gampang di saat pandemi ini bisa menelepon hotline ini untuk mendapatkan layanan psikologi. Next. Berbicara tentang your digital CX partner, kita bicara digital, bicara customer experience, dan bicara collaboration dengan partner. Ini 3 key yang nanti akan menjadi strategi dari kemenangan dari kemampuan sebuah perusahaan untuk dapat mendelivery secara konsisten customer experience terbaiknya. Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini nggak bisa ditinggalin. Nggak bisa lagi kita berbicara hanya people yang fasih melayani dengan suara merdu, nggak bisa lagi. Sebenarnya yang kita harapkan sekarang adalah growing digital, acceleration yang cepat, customer experience di dalam multidimensi di customer journey itu sendiri, dan kemudian peranan partner, baik klien maupun partner-partner yang mensupport dalam delivery customer experience kepada publik. Next. Ini situasi sebelum pandemi yang di atas, semua kantor-kantor layanan kami penuh. Kalau yang di kiri itu satu layanan backbone-nya Telkom Group, di mana terisi 300 orang ya. Di bawah kita lihat, hari ini masih ada 30%, tapi kami dalam waktu tertentu mengosongkan, karena mereka udah bisa melayani dari rumah 100%, karena kesistemannya sudah mendukung dengan agent anywhere-nya omnichannel platform Infomedia. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat, kalau dulu Bapak Ibu datang katakan ke kantor layanan walk-in Grapari atau kantor layanan yang lain yang dikelola oleh Infomedia, bisa melakukan layanan dengan flexibility to sit everywhere gitu. Kalau sekarang nggak bisa lagi ya dengan pandemi, seat harus disiapkan dengan protokol kesehatan yang ketat, petugas-petugas dilindungi, masyarakat yang datang juga dilindungi dengan face shield, sehingga kita masih bisa melayani walaupun situasinya tidak seleluasa dulu. Next. Dalam pandemic impact, karena ini udah lebih dari 1 tahun, saya pengen melihatkan ternyata di bisnis transaction di dalam perusahaan seperti BPO seperti Infomedia terjadi peningkatan traffic, walaupun dari 260 klien kami, beberapa ada yang tutup, ada yang turun transaksinya, ada yang sedang menghadapi masalah dalam situasi pandemi ini, tapi secara keseluruhan, alhamdulillah Infomedia growing dalam transaksi, artinya kebutuhan masyarakat tetap membutuhkan kantor layanan gitu ya. Apakah kantor layanan itu konvensional sebagai call center atau digital seperti apps atau virtual assistant, AI dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita lihat dari angka di sini, traffic itu melihatkan peningkatan 70%, tapi seat dan agent tidak linear terhadap peningkatan traffic. Kenapa terjadi? Itulah bukti digital acceleration. Jadi sistem omnichannel sangat mensupport agar layanan tetap terjadi, experience tetap terjaga, tapi growing dari transaksi tetap menjaga melalui digital acceleration. Itulah yang menyebabkan kami masih survive dan growing sampai saat ini. Next, bersama klien. Apa yang disebut dengan digital acceleration? Artinya supporting, meskipun yang bekerja itu adalah people, tapi sebenarnya di belakang people itu ada sebuah kesisteman yang diatur. Di sini saya lihatkan ada 3 masa. Dulu sebelum pandemi kita sebut dengan masa normal, kita bekerja, dan di new normal, waktu normal itu mungkin keberadaan digital itu 30% masih aman-aman aja gitu. Tapi ketika new normal, kami dipaksa walaupun dalam situasi emergency, harus preparation semua aspek digital menjadi 70% tingkat kepentingannya. Dan next, di zaman next normal, yang kami sebut dengan next normal, kami tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian, maka kami membuat sebuah konsep yang kami sebut dengan new normal operation system baru, dan kami berharap semua agent-agent kami bisa bekerja di rumah ataupun di kantor, sehingga supporting setiap agent itu terhadap digitalisasi tools mereka,
bisa mensupport terhadap flexi work arrangement ya. Kita kenal sekarang dengan FWA, di mana agent akan di-arrange kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di kantor, tergantung situasi pandemi ini. Next. Bapak Ibu peserta, ini adalah slide yang menarik menurut saya. Ini sebuah mapping yang kami pelajari di selama masa new normal, yang kemudian akan kami lanjutkan di masa next normal. Pada saat pandemic situation, kami membutuhkan dua collaboration antara collaboration internal dan eksternal untuk memastikan, memenangkan dari customer experience itu sendiri gitu. Yang pertama, kebutuhan akan kompetensi, capability, dan capacity. Ternyata kompetensi, capability, capacity yang harus disiapkan tidak sama dengan saat sebelum pandemi. Kemudian ada konsultatif dan collaboration sebagai pelengkap untuk menjamin bahwa klien meet. Anda bisa bayangkan bahwa dari 256 mungkin lebih dari separuh perusahaan-perusahaan mengatur new objektif dari perusahaan mereka. Dan itu Infomedia as BPO partner yang ikut terlibat dalam mensupport bisnis proses mereka harus mengikuti arrangement, perubahan-perubahan arrangement tersebut. Maka konsultatif dan collaboration adalah cara-cara baru yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa klien meet dengan solution yang diberikan oleh Infomedia atau perusahaan-perusahaan BPO seperti Infomedia. Next. Dari 5C tadi, saya mulai dengan kompetensi. Kebetulan, lucky buat Infomedia, keberuntungan, kami punya dua portfolio yang kebetulan adalah depan dan belakang dari primary activity dan support activity. Customer relationship management adalah sebuah capability untuk melayani interaction di front end. Jadi yang Bapak Ibu kenal dengan call center, contact center, digital center, dan lain-lain. SSO adalah share service operasional, di mana kami membantu klien-klien kami untuk squeeze cost, untuk mengamankan cost-cost mereka agar lebih efisien di saat pandemi ini. Jadi dua kompetensi ini menjadi wajib di saat pandemi. Next. Mensupport bagian depan dan belakang. Capability di saat pandemi, ada 3 yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan BPO. Yang pertama consulting. Kenapa consulting? Karena interaction yang terjadi, yang dulu bisa di-mapping dengan mudah, tentang behavior dari penelpon, behavior dari pelanggan-pelanggan yang berinteraksi dengan kami, itu tidak bisa dengan mudah lagi di-mapping dengan santai gitu ya, dengan easy gitu. Tapi kita harus mengikuti perkembangan behavior dari detik demi detik, sehingga analytics menjadi sebuah keharusan sebagai tulang punggung dari bisnis-bisnis BPO. Kemudian research dan consulting service mengikuti untuk membantu klien melakukan improve capability mereka, memberitahu mereka bahwa dari interaksi yang terjadi perubahan-perubahan needs, perubahan-perubahan kebutuhan klien, customer mereka, sehingga mereka juga dapat melakukan improve dengan cepat. Jadi consulting sebagai salah satu capability yang harus dimiliki. Yang kemudian platform juga tulang punggung yang harus dimiliki, baik omnichannel platform, artificial intelligence, automatisasi. Jadi relatif kita nggak bisa lagi sekarang pakai Excel ya, udah harus masuk ke automatisasi, access channel yang akan menjadikan sebuah integrated dan big data system yang akan membantu nanti kepada analytics di consulting. Terakhir adalah hal yang sangat menarik, ini juga kami sadari setelah 1 tahun pandemi, bahwa ternyata pergeseran dari rearrangement objektif perusahaan-perusahaan yang kami kelola membutuhkan solusi-solusi baru yang kadang-kadang tidak sama dengan waktu mereka membutuhkan sebelum pandemi. Untuk itu kami melakukan beberapa terobosan untuk mendapatkan omni contact center, omni marketing, dan omni sales, di mana di situ akan terjadi end-to-end customer experience solution, sehingga klien atau partner dari Infomedia tidak perlu melakukan review terpisah dari proses interaction yang terjadi. Jadi Infomedia bisa memberikan perusahaan-perusahaan BPO akan bisa memberikan recommendation what next journey setelah data-data itu bisa diolah, dan dengan solusi-solusi baru, baik solusi-solusi digital maupun solusi-solusi partnership yang mungkin dibutuhkan. Next.
Ini saya selipkan satu bentuk dari framework digital service for customer dari omnichannel kami, di mana ada omnichannel marketing, omnichannel sales, dan omnichannel services. Ini adalah sebuah siklus dalam proses interaction customer. Jadi kalau Bapak Ibu telepon ke call center dan kemudian 2 menit kemudian Bapak Ibu mendapat sebuah WA tentang offering sesuatu, itu adalah proses dalam layanan yang sebenarnya konsepnya adalah konsep layanan yang kadang-kadang terlihat seperti marketing offering gitu ya, atau marketing offering yang terlihat seperti layanan. Itulah sebuah omnichannel cycle. Next. Bapak Ibu, ini adalah slide yang juga menarik di dalam after pandemi, not after pandemi, after new normal yang kami sebut dengan next normal. Kalau dilihat di slide saya sebelah kanan, jadi kami membagi ada situasi normal, situasi new normal, dan ini adalah situasi next normal. Apa yang terjadi dengan people, proses 4P ya, kalau dulu kita kenal 4P, maka di saat next normal ini kita berbicara tentang next gen, next generasi, di mana perusahaan-perusahaan BPO harus mampu meng-create kompetensi. Ini kita dapat order banyak sekali untuk menyiapkan digital talent untuk partner kita. Dan kita kewalahan karena ternyata tidak tersedia dengan cukup, satu. Kalaupun tersedia, harganya mahal. Mungkin semuanya paham ya. Akhirnya Infomedia melakukan empower existing resources. Ini menarik buat perusahaan-perusahaan. Pilihlah orang-orang terbaik dari kita lakukan kelas-kelas analytics dari expert-expert kita yang ada. Dan akhirnya kami terus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan analis, katakan itu. Kemudian next flow atau perwujudan next business process, perusahaan-perusahaan membutuhkan increase customer experience seperti yang kita bahas hari ini. Jadi kalau kita berjanji sebelum pandemi memberikan customer experience pada 9.0 atau 10.0 atau 55.0, maka Infomedia sebagai BPO partner harus tetap bisa mendelivery itu karena udah shake hand gitu ya. Nah, ini juga sebuah persoalan. Dan ada hal lagi, banyak perusahaan yang mengajukan cost efisiensi dalam perjalanan pandemi. Maka untuk itu kami memberikan business solution baru, dan kemudian kami membuat agile organization untuk memberikan bisnis solusi baru tadi. Kita perlu banyak expert untuk memproduce business solution, dan terakhir collaboration bersama partner-partner untuk bisa segera mengatasi situasi-situasi yang memberikan customer experience dan cost efisiensi. Next teknologi menjadi sebuah keharusan untuk tetap bisa menggunakan teknologi mensupport operation dan new business opportunity. How to? Kita harus menyiapkan tool, system, dan application enhancement. Jadi kami memapping semua aplikasi yang ada di klien untuk menyiapkan sesuai dengan situasi pandemi ini. Yang terakhir, ini ada sebuah mimpi kami, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan yang tadinya direncanakan di 2025, Framework OmniHub. Apa yang dimaksud dengan Framework OmniHub? Adalah bagaimana kontak center yang banyak ini akan terintegrasi, baik kontak center publik, kontak center independen, bisnis private, itu akan terintegrasi menjadi sebuah integrated services yang kita sebut dengan Indonesia 1. Nah, di saat inilah kita membutuhkan agent anywhere, salah satu part of fitur dari omnichannel Infomedia, di mana semua karyawan kami bisa bekerja di mana saja, sehingga bisa menghindari kepaparan dari pandemi ini. Next please. Lokasi-lokasi kerja menjadi sebuah PR juga, di mana saat ini prokes mewajibkan duduk berjarak, sehingga setup 100 meter square menjadi tidak cukup bagi 100 orang. Sekarang harus menjadi 2 kali lipat. Next. Bapak Ibu, konsultatif menjadikan PR untuk growing together through digital business transformation scenario. Jadi kami menyiapkan digital business transformation scenario untuk setiap klien-klien kami, agar kami tetap tagline growing together bisa dipertahankan. Next. Collaboration internal dan eksternal menjadi sebuah keharusan untuk tetap membaca situasi kesisteman, situasi ekosistem untuk terus bergerak menyiasati pandemi ini. Next.
Berikut adalah sebuah video, kalau Bapak Ibu tadi melihat video New Normal, ini ada sebuah konsep baru yang dipersembahkan oleh Infomedia as a BPO Indonesia, dan mudah-mudahan ini juga menjadi referensi bagi BPO-BPO lain. Next Normal Operating Model for Winning in Customer Experience, Surviving and Growing Together untuk tetap menyiapkan Indonesia maju. Next Normal New Operating Model. Next Normal Work from Office. Sebelum mulai pelayanan, para agen wajib mengikuti briefing terlebih dahulu. Yang pertama, agen harus melakukan login kehadiran melalui sistem. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Oke, ya marketers, itu dia tadi strategi yang dikembangkan oleh Infomedia demi menjamin keselamatan dan rasa aman hingga terus dapat memberikan pelayanan terbaik untuk semua masyarakat. Saya Priscilla Putri Elizabeth, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode CL Corner berikutnya.